Halo Studio Lovers, kegiatan ekspor sudah menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh banyak negara untuk memenuhi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi mereka, tidak terkecuali Indonesia. Banyak produk-produk berkualitas dari Indonesia yang sudah diekspor ke berbagai negara, terlebih lagi di kawasan ASEAN. Nah, salah satu negara yang juga kerap menjadi negara tujuan ekspor Indonesia yakni Filipina. Ada beberapa komoditas atau barang Indonesia yang diekspor ke negara tersebut dan dinilai cukup mendominasi. Nah, kira-kira nih barang dari Indonesia apa saja ya yang sering diekspor ke Filipina? Barangkali nih beberapa dari kalian Studio Lovers memiliki komoditas yang sama dan tertarik untuk mengekspor produk ke negara Filipina. Simak ya ulasan lengkapnya di video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Kendaraan. Langkah pemerintah Filipina yang mengenakan safeguard berupa bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara BMTPS terhadap produk mobil impor akan berdampak bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia menjadi negara yang mengekspor mobilnya dengan angka besar ke Filipina. Sangat besar, ekspor di 2 tahun terakhir yang masuk ke Filipina paling besar dari Indonesia. Dari Indonesia nomor 1, kedua baru Thailand, kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, Jongki Sugiarto kepada CNBC Indonesia. Filipina memang menjadi pasar empuk bagi pabrikan mobil Indonesia. Di tahun 2019 lalu saja nih, jumlah mobil yang berhasil tercatat sebagai ekspor mencapai 86.000 kendaraan. Daihatsu, Toyota, Mitsubishi Motors, Suzuki, Honda menjadi 5 eksportir terbesar, kemudian diikuti oleh Isuzu, Wuling, maupun Hyundai. Di tahun 2020 lalu, Indonesia tercatat mengekspor 1,57 miliar US dollar. Nilai ekspor kendaraan selain stok kereta api atau tram dan suku cadang dan aksesorisnya ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus angka 2,11 miliar US dollar. Barang elektronik. Nah, seperti yang kita sebutkan nih di poin yang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Filipina berdampak juga terhadap pendapatan warganya. Melihat demografi dari negara tersebut, warga Filipina didominasi oleh masyarakat yang berusia 30 tahun. Umumnya, generasi tersebut sangat terbuka dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, terdapat kesempatan yang berpotensi untuk pasar produk barang-barang elektronik. Sehingga ekspor produk barang elektronik menjadi hal yang sering dilakukan oleh banyak pengusaha di Indonesia. Elektronik yang paling populer adalah handset seluler, perangkat keras komputer, dan perangkat audio visual. Banyak faktor yang mendukung permintaan produk teknologi di Filipina untuk terus berkembang. Nah, Studio Lovers, berdasarkan data dari Statista, pendapatan pasar elektronik konsumen di Filipina mencapai angka 9.253 juta US dollar. Terlebih lagi, Statista juga menyebutkan bahwa sektor elektronik yang paling tinggi lonjakan permintaannya ada pada sektor permintaan smartphone. Nah, hal ini dikarenakan warga Filipina menginginkan produk smartphone yang murah namun kaya akan fitur. Produk tekstil dan pakaian. Studio Lovers, produk tekstil menjadi salah satu produk yang juga memiliki angka yang bagus dalam setiap ekspornya ke Filipina. Ekspor produk tekstil ke Filipina yang terdiri dari barang tekstil buatan, set dan pakaian jadi adalah 2,83 juta US dollar selama di tahun 2021. Menurut database Comtrade PBB tentang perdagangan internasional, permintaan barang pakaian ini diperkirakan akan meningkat terus setiap tahunnya. Nah, dilihat dari data statistik yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian Indonesia, ekspor batik dari industri tekstil Indonesia mencapai nilai sebesar 46,24 juta US dollar sepanjang tahun 2021. Pada semester pertama tahun 2022, ekspor batik tersebut mencapai angka 27,42 juta US dollar.
Nah, untuk menjaga dan meningkatkan kesempatan ekspor komoditas produk tekstil ini, Indonesia yang diwakili oleh Kedutaan Besar terus berupaya untuk mempromosikan produk batik dari ekspor tekstil Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Tapi jangan diklaim lagi ya. Produk makanan dan minuman. Kemajuan hasil produk pertanian Indonesia telah menjadikan negara ini sebagai salah satu yang kaya dan memungkinkan untuk berbagai produk makanan street lovers. Indonesia dikenal memiliki berbagai hasil pertanian seperti beras, alpukat, kopi, bawang, kakao, kacang-kacangan, kina, sayuran, karet, kedelai, kelapa, kelapa sawit, kentang, ubi jalar, sagu, dan masih banyak lagi. Nah, keanekaragaman ini mencerminkan potensi besar Indonesia dalam sektor pertanian dan memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan industri pangan dalam negeri serta ekspor produk pertanian ke pasar global. Nah, menurut Kementerian Perdagangan, makanan dan minuman olahan menjadi produk pangan Indonesia yang sering diekspor ke Filipina. Produk minyak dan sawit. Produk minyak dan sawit menjadi produk minyak konsumsi utama yang dikonsumsi oleh negara Filipina. Dalam sebuah info sawit menyebutkan bahwa konsumsi dari produk minyak dan lemak di negara Filipina mencapai angka 1,7 juta MT di tahun 2021. Sejak tahun 2017, angka tersebut terus mengalami pertumbuhan dengan rata-rata per tahunnya mencapai 2,9%. Peningkatan yang stabil tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan pada sektor makanan dan minuman di negara Filipina. Selain di Filipina, ekspor lemak dan minyak nabati atau minyak dan produk olahannya juga diminati oleh negara-negara lainnya, seperti China, India, Pakistan, Malaysia, dan Amerika Serikat. Produk karet. Ekspor karet Indonesia ke Filipina adalah 91,78 juta US dollar selama tahun 2021 menurut database Comtrade PBB tentang perdagangan internasional. Diekspornya karet dan barang-barang karet ke Filipina terdiri dari 3 jenis karet, yaitu karet alam, karet olahan, dan produk karet. Dalam periode 2018 hingga 2022, karet alam atau latex hanya berkontribusi sekitar 0,13% terhadap ekspor karet dan produk karet Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, ekspor produk karet dan karet Indonesia rata-rata sebesar 39,83%, yang terdiri dari barang karet umum, industri, dan otomotif, serta ban. Peran produk karet terhadap total ekspor karet dan produk karet Indonesia meningkat menjadi 46,49% di tahun 2023. Sementara itu, peran produk karet olahan turun menjadi 53,39%. Adanya hilirisasi dalam industri karet Indonesia ditunjukkan oleh tingginya proporsi ekspor karet olahan dan produk karet, serta rendahnya proporsi ekspor karet alam. Wah, menarik juga ya Studio Lovers mengamati produk Indonesia digemari negara lain, terkhususnya di Filipina. Emang sudah saatnya nih produk Indonesia dikenal di berbagai negara, bukan begitu Studio Lovers? Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa nih untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!